Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, terima kasih yang telah menjawabnya. Semoga berkah, semoga dapat pahala yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai kegiatan kita, tapi alangkah lebih baiknya segala sesuatu kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Nggak ada jaringannya. Oke. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai. Kelihatan ininya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Dengan jumlah seorang yang seadanya nggak masalah. Kita mulai, karena ini pada dasarnya pembahasan tentang materi baru buat kalian, fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya sih fungsi linier itu SMP sudah kalian pelajari, tapi nyatanya juga masih banyak juga yang banyak yang tidak mengerti, tidak paham malah dari soal SMP-nya, karena terbukti seperti itu. Saya nggak tahu apakah dari kaliannya yang kurang paham materi SMP kalian, karena kalau misalkan kita tatap muka langsung, mungkin saya akan tahu satu persatu dari siswa saya mana yang tidak pahamnya. Nah, kalau di sini kan kita sulit ini ya, mendeteksinya. Tapi ya kalau dari soal yang saya sajikan tidak bisa, ya berarti ketahuan berapa jumlah orang yang bisa dan tidak bisanya. Jadi lebih banyak yang tidak bisanya justru. Oke, menindaklanjuti itu kita abaikan dulu lah. Nanti mungkin kedepannya kalau sudah habis dan sebagainya materinya, kita akan coba ulang. Kita semua akan juga ulas, karena materi kelas 10 itu fondasi kalian untuk ke kelas 12. Ya nggak kelas 12 saja lah, kelas 11-nya baru kelas 12. Bahkan ada erat kaitannya dengan matematika peminatan. Nah, salah satunya fungsi kuadrat ini. Kita langsung ke pembahasan materinya. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya seperti apa? Nah, seperti yang ini udah saya susun juga. Kita lihat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu umumnya bentuknya itu, kalau kalian kan sudah paham ya, dengan fx itu kan sama. Tapi yang harus kalian pahami adalah bentuknya itu adalah polinomial dengan pangkat atau derajat. Ini kalau suka disebut derajat atau pangkat yang ini nih ya. Nah, ini pangkatnya 2, kalau ini pangkatnya 1, kalau ini nggak ada pangkatnya 0 gitu lah. Itu namanya derajat atau pangkat. Bentuknya apa? Bentuk persamaan kuadrat itu parabola simetris. Maksudnya kalau simetris itu artinya bentuknya bisa dilipat. Nah, kalau simetris itu kan bisa dilipat. Nah, kalau dilipat itu bentuknya akan sama. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, nanti kita lipat, maka kiri kanan sama. Nah, ini disebut sebagai sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Nah, yang harus kalian pahami di sini adalah yang paling gampangnya itu adalah pertama kita bahas tentang sifatnya berdasarkan nilai A. A itu yang bagian angka paling depan nih. Nah, A itu kalau nilainya positif, jadi kalau nggak ada minus, nah itu kan pasti positif ya. Itu nanti bentuknya kebuka kertas. Jadi ibaratnya kayak kalian itu punya bentuknya itu mangap kayak menada hujan gitu ke atas. Nah, ini namanya bentuk A. Kalau seperti ini, maka dia memiliki nilai ekstrim atau nilai titik lembah atau titik minimum lah bahasanya. Berarti ada di bawahnya. Jadi ada bawah minimum. Ya. Jadi kalau ibarat ini lembah, maka ini dasarnya. Jadi ada nilai minimumnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau ini sumbu simetrinya, maka ini sebagai dasarnya.
berarti titik minimum. Kalau negatif, maka dia terbukanya justru kebalikannya, jadi terbukanya ke bawah. Terbuka itu maksudnya ini bagiannya kan kebuka. Nah, gitu. Jadi dia punya bagian titik di mana titiknya adalah titik puncak. Nah, titik puncak atau titik maksimum. Jadi ada yang nyebutnya maksimum, ada puncak dan sebagainya, sama saja. Bisa saja yang ini disebutnya titik puncak atau titik lembah, yang ini. Maka kalau yang ini titik puncaknya, yang ini titik lembah gitu. Atau titik nilai minimum, yang paling bawah maksimum. Seperti itu. Nanti kita akan bahas berdasarkan bentuk gambar. Kalau ini kan teori dulu lah, minimal teori dulu pahamin. Nah, berikutnya kalau berdasarkan sifat B. Nah, ini sudah paket lengkap ini. Kalau saya bikinnya karena ini saya buatan saya sendiri, jadi paket lengkap. Jadi kalian berapa jilid istilahnya berapa banyak buku yang sudah kalian abaikan hanya untuk mendapatkan materi yang seperti ini yang sudah saya berikan ini. Jadi ini udah paket lengkap. Sebenarnya kalau kalian baca seperti ini harusnya sudah jauh lebih paham, karena ini saya pakai beberapa buku literatur dengan pengetahuan saya juga, saya aplikasikan ke dalam slide saya. Simple tapi mengena harusnya. Kalau untuk yang B, ini B lebih besar, yang pertama yang B ini lebih besar dari 0 atau positif, maka sumbu simetrinya ada di sebelah kiri. Maksudnya bagaimana? Misalkan gini, saya punya garis, di sini ada persamaan parabola. Parabolanya itu bisa di sini, bisa nanti bentuknya di bawahnya lagi. Nah, ini sumbu simetrinya ada di kiri. Ini kan bagian kiri. Ini kalau ini sumbu Y, nah ini namanya ini kan sorry kok kiri, kanan ya ini. Kanan. Kirinya berarti yang ini. Nah, ini kiri. Nah, ini. Ini berarti kiri. Nah, kalau kiri berarti terletak di kiri. Nah, jadi kalau di kiri berarti dia lebih besar. Jadi ini bentuknya berlawanan. Nah, kalau dia B-nya kurang dari, maka adanya di kanan. Nah, seperti itu. Jadi udah saya buat warna merah seperti ini. Ini bagaimana cara gampangnya? Gini nih. Kalau untuk B, lihat, B itu kan tandanya seperti ini. Nah, kalau kita kasih huruf, nah ini kan jadi huruf K. Ingat kita ambil yang kalimat positifnya. K kan bisa aja kiri, Pak. Enggak, kita patokannya K itu adalah kanan. Udah gitu aja ya. Jadi ambil nilai yang positif gitu. Jangan ngambil yang negatif. Anggapan kalau kanan kan positif, kirinya negatif. Ibaratnya seperti itulah. Jadi biar kalian gitu ini. Jadi kalau untuk B, kalau mau tahu dia itu ada di kanan, bagaimana? Lihat tandanya saja. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau grafik berdasarkan huruf C-nya. Nah, ini sekarang berdasarkan huruf C. Nah, kalau berdasarkan huruf C, C itu maksudnya apa? Dia motongnya ada di mana gitu. Kalau tadi kan grafik kan saya buat seperti ini doang. Kalau seandainya ini diteruskan, nanti dia akan motong gitu. Nah, ini motongnya di sini. Ini kan artinya di atas. Ini kan sumbu Y atas. Ini atas. Yang ini bawah. Maksud bawah itu apa? Bawah kan bernilai negatif. Ini mulai -1, -2, dan seterusnya. Kalau atas positif berarti kan positif 1, positif 2, 3, dan seterusnya. Maksudnya seperti itu. Nanti masalah motongnya, pokoknya motongnya di mana aja. Misalkan kalau dia motong begini, nah gambarnya. Nah ini kan berarti motongnya di bawah. Berarti ini C-nya kurang dari 0. Itu aja. Pokoknya gampangnya seperti itu. Nanti akan ada bentuk gambar. Ya. Pokoknya dipahaminya ininya saja. Dia motongnya di mana gitu. Tapi yang dipotong itu sumbu Y. Jadi kalau ada huruf C itu, maka yang dilihatnya itu adalah sumbu Y-nya. Jadi sumbu Y. Jadi kalau yang dilihat sumbu Y. Bagaimana dengan diskriminan? Nah, diskriminan itu kalian kan sudah pelajari diskriminan itu di SMP waktu itu. Dari mana kok tahu diskriminan? Nah, kalian tahu dulu ada rumus ABC, ada yang nyebutnya ABC atau algoritmi, karena ini kan yang memang yang menciptakan algoritmi ya. Yang rumusnya min B kuadrat plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A. Nah ini. Nah, di sini ini namanya rumus diskriminan D, suka disingkat D, diskriminan. Nah, dari soal ini jadi harus kalian harus pahami. Jadi kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, kan kalau diterjemahkan bisa aja B kuadrat min 4AC. Kadang kalau lagi iseng bikin soal nih, ini kan sama dengan 0. Nanti bisa saja saya nulisnya B kuadrat, terus dia pindah ruas sama dengan 4AC. Nah ini sama artinya. Ini sama saja. Kalau ininya sama dengan, kalau ininya berubah jadi lebih besar dari, ya ini jadi lebih besar dari, gitu aja.
Jadi keisengan saya nanti modelnya kayak begitu. Jadi sudah mulai dipahami nih harusnya. Oke, kita lihat yang harus dipahami di sini adalah D-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu F di 2 titik. Nah, ini pokoknya kalau lebih besar, maka gambarnya 2 titik gitu. Maksudnya bagaimana? Saya punya grafik, nah ini 2 titik nih, tapi sumbu Y dilihatnya. Tuh, sumbu Y ya. Ini kan sumbu Y. Sumbu Y, sumbu X. Nah, gitu. Sumbu X, kan kita ngomongin X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung atau dia berpotongan di satu titik. Saya suka bisa kalimatnya begini berubah. Kalimat menyinggung itu bisa saja saya ganti dengan kalimat memotong satu titik. Nah, kayak gini. Nah, misalkan ya. Nah, ini namanya memotong satu titik. Jadi, nama lain menyinggung itu adalah memotong di satu titik. Nah, itu harusnya jadi catatan buat kalian. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong sama sekali. Nah, salah satu contohnya ya misalkan saya gambar begini, nah ini kan nggak motong sama sekali. Mau saya bikin begini juga nggak motong. Mau saya bikin seperti ini nggak motong. Ini juga nggak motong. Gitu ya. Ini sebenarnya dasar kalian untuk mempelajari bentuk parabola. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi parabola nanti. Kalau kalian belajar matematika berikutnya, maka nanti ada parabola, maka kalian harus sudah paham ini gitu. Ini yang harus kalian bisa pahami. Nah, dari yang saya sampaikan dari awal sampai tadi, nah ini bisa kita aplikasikan dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini. Nah, ini maksudnya. Pembahasannya di sini mulainya. Ini sudah saya buat berbagai bentuk warna, tujuannya biar kalian paham. Pertama, kita lihat dari A. Dari A, taunya A lebih besar dari 0 dari mana ya? Dia menghapnya ke atas nih, yang nomor 1 ini ya, nomor 1 yang I ya. Jadi menghapnya ke atas. Nah, ini kan menghapnya kan ke atas begini kan, berarti A-nya lebih besar dari 0. Enggak, kopinya mau. Kemudian berikutnya masalah B. Nah B-nya ini kan kita belum tahu, yang ini belum tahu, ini belum tahu. Jadi yang kita kasih tahu tuh gambarnya. Karena titik sumbu simetrinya, ini dilihat sumbu simetri itu saya buat ini ada garis putus-putus. Ini awalnya enggak. Kalau di soal itu ya bentuk yang ininya enggak ada nih. Di soal bentuk yang ini enggak ada, maka kalian harus paham sendiri. Nanti kalau ada soal seperti ini, maka sumbu simetrinya kalian sudah harus tahu, oh ini sumbu simetri. Jadi ini harus sudah tahu nih bahwa ini sumbu simetri, dibuat sendiri. Dia ada di mana? Dia ada di kanan. Ini kan bagian kanan kan, dari sumbu Y, bagian kanan. Nah kalau kanan, berarti kan kanan bentuknya kan begini. Nah, berarti kurang dari. Sebenarnya, dari mana sih asal bentuk seperti ini? Sumbu simetri itu rumusnya, kalau sumbu simetri, nah ini sumbu simetri itu rumusnya, itu adalah X sama dengan min B per 2A. Ini asal rumusnya, asal muasal rumusnya. Tapi kalau asal muasal rumusnya dari mana, saya tidak menjelaskan ini, karena agak panjang nanti kalian juga malah membosankan. Tapi bagaimana sih nilainya bisa jadi kurang dari? Ini alasannya kan pada dasarnya yang namanya kanan itu harusnya lebih besar dari 0. Itu sudah lumrah, maka kita buat lebih besar dari 0. Kan ini harus dikali ke sana, harus dikalikan silang. Berarti min B lebih besar dari, karena 2A dikali 0 itu tetap 0. Nah, pada dasarnya bentuk dari dari variabel itu nggak boleh negatif, maka kita kalikan positif. Biar jadi positif, maka kita kalikan negatif, maka ini dikali dengan min 1, jadinya B. Tanda lebih besar dari, saya kalikan dengan min 1, itu berubah dari. Jadi kurang dari ya, dari lebih dari jadi kurang dari 0, saya kalikan dengan min 1 ya 0. Jadi ini asal muasalnya. Jadi kalau kalian misalkan nggak yakin, gunakan rumus, dan seperti saya buat ini, kalau kanan lebih besar dari 0, kiri lebih kecil dari 0. Tapi kalau mau buat kayak tadi yang saya bilangin, pakai caranya bagaimana ya, saya buat kayak huruf K begini, maka lebih mudah. Nah, untuk nilai C, dilihat, dipahami. C itu bentuknya, dia motong di sumbu Y-nya di mana? Nah, C kan motongnya di sini nih, di atas. Ya kan? Dari sumbu X ngomongnya. Dia ada di atas. Nah, kalau di atas berarti C lebih besar dari 0. Kan atas positif. Gitu ya. Kalau masalah D, nah D ini motong sumbu X. Nah, sumbu X mana? Jadi kesimpulannya, kalau kamu mau melihat huruf B, maka lihat
Y-nya, dia ada di kanan atau di kiri Y. Tapi kalau C sama D, maka kamu harus pahami, lihat di sumbu X-nya, dia apakah ada di atas atau di bawah, gitu ibaratnya, atau dia motong atau enggak. Nah, gitu. Kalau ini kan memotong sumbu X di 2 titik, maka D-nya lebih besar dari 0. Lihat aja yang lainnya. Misalkan yang grafik yang keduanya juga sama. Dia terbuka ke atas, maka A-nya lebih besar dari 0. Lihat kalau yang terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah pada data keempat, nah ini terbuka ke bawah, maka dia kurang dari 0. Nah, itu aja. Jadi yang kalian pahami cuma itu saja, A, B, C, D itunya saja tadi. Pahamnya. Sangat mudah kok. Kalau misalkan kalian bikin ini sulit tuh, wah, sebenarnya masih agak kacau nih kalau gini. Nah, kita coba buat simulasi soal lah. Kayak kemarin-kemarin lah, kita tanya-tanya. Misalkan saya punya seperti ini. Nah, gitu. Terus saya ambil titiknya seperti ini. Nah, oke, ini titiknya. Nah, kan kalau ini udah sangat jelas sekali kalau kayak begini. Kita ambil misalkan Nur Laila. Nur Laila dengar? Ya, Nur Laila. Kita tentukan A, B, C, dan D-nya. Pertama dari A-nya dulu, Nur. Ya kan, kebuka ke bawah. Jadi apa, Nur? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Tuh gampang kan? Susah kalau kayak gini. Nah, terus B-nya. B-nya dilihat. B ini kan sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri. Nah, gitu. Dia ada di mana? Di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y? Ya, Nur? Kanan, Pak. Nah, kalau di kanan berarti tandanya apa? Kurang dari. Ah, kurang dari. Betul. Yang C itu berarti kita lihat apanya? Lihat dia ada di atas atau di bawah sumbu X, dia motong sumbu Y-nya. Berarti kan lihat motong sumbu Y. Nah, motong sumbu Y berarti kan yang ini. Nah, itu motong sumbu Y, ya kan? Motong sumbu Y ini. Dia ada di atas atau di bawah sumbu X? Di atas. Nah, di atas. Kalau di atas berarti jawabannya lebih dari selesai. Nah, untuk D, berarti kamu lihat dia motong sumbu X-nya di 2 titik apa enggak nih? Ini 2 titik enggak? Ya. Kalau 2 titik berarti? Kalau 2 titik berarti lebih besar dari 0. Jadi kalau lebih besar dari 0 itu 2 titik. Kalau sama dengan 0 itu 1 titik. Kalau kurang dari 0 dia nggak ada. Gitu. Intinya seperti itu saja. Ya. Oke, terima kasih Nur. Nurlila. Oke. Kita buat soal yang lainnya lagi. Nah, biar paham juga nih. Nah, kasih Nur. Cek. Nah, oke. Saya minta nanti ada A, B, C, D. Nah, gitu. Cari orang. Cek. Wah, 41 orang. Sarah, Indah, Cahyani. Sarah, suaranya dikeluarkan. Sarah, Indah, Cahyani. Sarah, untuk A-nya apa Sarah? A lihat dia mangapnya ke atas atau ke bawah? Oh? Suaranya mana ya Sarah? Ya Sarah. Sarah Indah Cahyani. A-nya. Hah? Ih, nggak ada suaranya. Kamu bersuara nggak itu? Halo? Ih, Sarah nggak ada suaranya apa gimana? Suaranya kecil banget. Kacau ya.
Syarat ada suaranya, syarat ada suaranya. Oke. Yuda, Pratama. Yud, Iya Pak. wah, itu dong, videonya dikeluarkan dong, Yud. Lagi makan. Iya. Yud, keluarin Yud, buka suaranya Yud. Lebih dari Pak. Hah? Lebih dari. Kenapa lebih dari Yud? Karena mangapnya ke atas. Iya, oke deh. Ikut juga dia mangap. Ya, Yud, B-nya Yud. B-nya berarti kan ini titik-titiknya di sini Yud. Dia ada di kanan atau di kiri Yud? Di kiri. Kalau di kiri berarti? Lebih dari. Oke, mantap. Yang C-nya Yud. C-nya berarti dia motong di sumbu Y-nya yang ini nih. Ini motong nih kelihatan banget. Berarti di atas atau di bawah Yud? Lalu Pak. Ya lihat aja. Ini kan sumbu X nih. Ini apakah atas atau bawah? Kurang dari. Nah, kalau bawah berarti kurang dari. Kurang Good. dari. Yang D. D dia motong 2 titik nggak? Iya. Nah, kalau motong 2 titik berarti? Kurang dari. Motong 2 titik. Lebih Lebih dari. besar dari. Gitu ya. Iya. Gitu doang kok, gampang lah. Harusnya bisa ini mah. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Aduh, yang cewek atau kalau ini biasanya lebih lancar nih. Jangan inilah. Kalau masuk mau saya mau bakalan nanya semuanya. Ih, beneran. Jadi mulai dibiasakan bertanya di inilah. Nah, sekarang begini bentuknya. Nah, ini kan kalau diteruskan kan motong. Nah. Iya. A, B, C, D. Oh, B-nya. Ira, buka suara. Ira, ada Ira? Ira suara. Ira itu gambar videonya doang ditinggalin atau kemana tuh? Ira, ada nggak nih suaranya nih? Waduh, kacau nih. Kalau yang dipanggil tak ada, maka remove. Hilang. Kita cek. Oke. Kita cek. Aziza Zahra. Iya Pak. Ih, backgroundmu bagus juga tuh. Apa tuh? Itu rumahmu. Eza. Yang pertama A-nya. Lebih besar, lebih kecil? Aziza Az-Zahra. Liatin, dia terbukanya ke bawah atau ke atas. Mangapnya ke atas atau ke bawah. Ini kan kayak orang mangap, Aziza. Tuh, kayak orang mangap tuh. Terus ini ada kue ulang tahun tuh. Oh, ini ada lilinnya nih. Tuh. Hei, Aziza. Ke bawah. Ke bawah berarti apa tandanya? Lebih kecil. Nah, gitu. Kalau dibikin makanan cepet banget. Coba lagi, B-nya. B-nya dilihat dari apanya, Zara? Nih, koordinat nih, sumbu simetri ini namanya. Kalau sumbu simetri itu kalau dilipat kiri dengan kanan sama bentuknya. Dia ada di kanan atau di kiri dari sumbu Y? Kanan. Hah? Kanan. Kalau di kanan apa? Kecil. Lebih kecil. Kanan kecil. Yang C itu dilihat dari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Dia di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Di bawah. Kalau di bawah berarti apa? Kecil. Lebih kecil dari 0. Kalau D itu memotongnya, lihat aja puncaknya. Dan nih memotong sumbu X nih di 1 titik, 2 titik atau nggak motong? 1. Motong berapa titik? 1. Nah, kalau 1, maka jawabannya D-nya
Lebih kecil sama dengan kurang dari. Pilih. Sama dengan. Sama Dengan. dengan. Itu gitu aja jawabannya, gitu kan? Kan dapet tuh. Gitu ya. Terima kasih Aziza Azahra. Oke, Sama-sama. kita lanjutkan berikutnya. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, sumbu X Y-nya. Nah, ini udah pernah saya ajarkan lah ini mah. Sumbu X Y-nya 0, sumbu Y X yang 0, dan bla bla bla. Terus ada tambahannya di sini adalah yang tadi saya bilang, untuk mencari sumbu simetri ini rumusnya. Untuk titik puncak, di titik puncak atau titik koordinat atau titik balik atau titik minimum dan sebagainya lah namanya. Itu rumusnya adalah ini. Kalau ini untuk mencari X, rumusnya dia. Kalau ini rumus untuk mencari Y-nya. Nih. Jadi sedikit ada hafalan lah. Kalau kamu nggak mau ngafalnya cuma satu, hafalkan yang ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y tinggal disubstitusi saja. Ya, hanya ini saja untuk cara menggambarkannya. Yang lainnya mah gampang lah. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian kita cek, misalkan kita ambil contoh soal. Nah, ini kita boleh masuk ke soal. Saya punya grafik fungsi kuadrat bentuknya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Ini sama saja saya menuliskan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Saya lebih familiar menuliskannya bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau saya bentuk soal seperti ini, itu alamiah Fx itu adalah Y. Jadi jangan nggak boleh lupa lagi kalau bentuknya kayak gini. Untuk yang pertama, titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka artinya Fx-nya 0. Berarti sama saja saya nuliskan 0 sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 5. Nah, ini kan berarti kan kalian sudah harus bisa memfaktorkan ya, ini mah kan kemarin sudah diajarkan tuh, dan kalian di SMP pun sudah diajarkan. Mulai membiasakan. Nah, kalau kalian belum bisa, nanti kalau kita udah ketemu pemfaktoran akan saya drill satu-satu. Berarti ini yang pertama, X kurang 5, X ditambah 5. Kalau ini saya anggap kalian, 1. Saya anggap kalian sudah paham. Saya anggap sudah paham, saya anggap saja. Kalau kenyataannya saya belum tahu benar apa enggak. Berarti kalau untuk yang pertama, berarti ini X1-nya yang pertama adalah 5. Ingat kalau di sini yang ini negatif, maka jawabannya positif. Maka X keduanya adalah min 1. Ini positif, maka jadi min. Jadi kalau dibuat koordinat, jadi titik potong grafik sumbu X-nya apa? Yang pertama 5. Ini kan X doang, berarti ini kan 0. Yang kedua, berarti dan. Min 1,0. Nah, kok ini 0 dari mana? Ya ini dari ini 0. Tadi alasan itu. Berarti ada 2 titik potong. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y X-nya 0. Berarti dari soal yang saya punya, Fx sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 5. Ini saya berikan 0. Berarti Fx itu Y ya, sama saja ya. Ini jadi 0 nih, 0 nih, 0. Berarti tinggal angka belakangnya doang, min 5. Ya, berarti koordinatnya adalah 0 itu X-nya, jawabannya min 5. Gitu ya. Ini 0 dari sini, 0-nya. Oke, jadi saya sudah punya 1, 2, 3 titik koordinat. Untuk sumbu simetri, nah ini rumusnya. Sumbu simetri rumusnya min B. B dari mana? Kalau dilihat dari soal, maka A-nya itu adalah 1. A itu adalah angka di depan X kuadrat ya. Terus B-nya adalah angka di depan X. Angka di depan X kan tulisannya min 4. Ingat, tanda dibaca. C itu adalah min 5. Nah, masukin datanya. Berarti min B. Min B. Min B-nya min 4. Nah, min ketemu min berarti. 2 kali A-nya 1. Nah, masuk. Min ketemu min plus. Berarti tinggal 4 dibagi 2. Dapatnya 2. Selesai. Untuk dapetin D-nya. D tadi sudah diajarkan. D adalah B kuadrat min 4AC. Masukin aja. B kuadrat, berarti min 4 saya kuadratkan, dikurang 4 A. A-nya adalah 1, C-nya adalah min 5. Berarti D sama dengan 16. Kan min 4 dikuadratin 16, positif. Jadi kalau ada tanda kuadrat itu pasti positif lah. Kecuali saya nuliskan minnya di luar. Ini min ketemu min di depan. Nah, depan ketemu yang belakang kan positif. 4 kali 5, 20.
berarti tambah 20. Berarti D-nya sama dengan 36. Masuk terus. Berarti ini min 36 karena ada minnya. Tuh ada min. Nah, gitu ya. Per 4A. 4 dikali A-nya 1. 36 bagi 4, 9. Atas min, bawah plus. Berarti min 9. Jadi titik koordinatnya adalah 2, min 9. Jadi titik puncaknya. Jadi kalau ditanya titik maksimum atau minimum berapa? Ini namanya titik minimum atau maksimumnya. Kalau bentuknya dia kan kalau dilihat berdasarkan bentuknya A-nya, nih A-nya kan 1, A1 itu kan A lebih besar dari 0, berarti kebukanya kan ke atas. Grafiknya kebukanya ke atas seperti ini. Berarti ini namanya nilai minimum. Kan minimum. Berarti kalau kebuka begini, kebukanya atau mangapnya ke atas minimum. Kalau mangapnya ke bawah maksimum. Itu aja kok. Jadi gimana cara gambar grafiknya? Nah, cara gambar grafiknya berarti ya tinggal saya tuliskan semuanya ini. Nah, ini saya tuliskan. Tadi titik-titik koordinatnya, bla bla bla. Ini saya tuliskan semuanya. Kemudian saya hubungkan. Nah, saya hubungkan. Bagaimana dihubungkannya? Nah, kita tadi ini kan sudah di sini, terus sekarang ini saya menghubungkannya. Tinggal saya tempelin aja ke sini. Nah, jadi deh. Itu gambarnya seperti ini. Jadi nanti gambarnya bentuk parabola seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah saya tuliskan semuanya, grafiknya. Ini tadi saya sudah dapat. Yang ini adalah titik potong tadi antar dengan sumbu X. Yang ini titik potong, ini namanya tipot ya. Tipot titik potong sumbu Y. Kalau yang ini tipot sumbu X. Ini juga sama, tipot sumbu X. Tipot sumbu X. Kalau ini yang tadi dapat dari rumus min B per 2A sama min D per 4A. Ini dapatnya. Jadi kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Jadi kalian menggambarkannya bentuk seperti ini saja. Jadi ini jangan lancip ya, ini. Jadi tidak boleh lancip. Jadi cara menggambarnya seperti ini. Oke, saya anggap udahlah bikin kalau menggambar saja lah. Jadi ini tidak usah menggunakan penggaris ini dibikin lurus begini, jangan. Karena parabola itu bentuknya tidak linier. Namanya kurva. Jadi tidak menggunakan penggaris. Ini aja direka-reka lah bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, jangan dibikin garis nih, jangan dibuat lurus seperti ini nih, jangan dibuat lurus begini, jangan ya. Jangan. Jadi tolong dibuat kurva kalau kayak disuruh gambar. Nah, gitu ya, kalau disuruh gambar. Nanti kebanyakan sih cuman sketsa gambar saja, tidak menggambar secara utuh. Oke. Untuk berikutnya di sini kita disuruh membentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, jadi kalau tadi saya suruh gambar. Nah, kalau sekarang saya mau kalian itu cari fungsinya. Tapi kalian taunya dari mana? Nah, kalian nanti taunya bisa saja kalian tahu bentuk yang ininya. Nih, ininya tahu, sama salah satunya ini tahu. Nih 1, 2, 3 nih. Kalau yang dikasih tahu bentuk rumus yang ini yang saya kasih tanda garis warna biru, biasa nanti rumusnya itu ingat ya, ini melewati sumbu X, ini ada dua-duanya yang warna biru, itu nanti dia akan rumusnya bentuknya seperti ini. Nah, ini X1, kemudian X dikurang X2. Jadi seperti ini bentuknya nanti rumusnya. Kalau seandainya kalian dikasih tahunya bentuk 3 seperti ini, contohnya adalah titiknya adalah yang inilah. Misalkan titik yang di sini nih. Nih. Ini dikasih tahu titik yang di sini, warna hijau nih, saya bikin warna hijau. Terus titik yang di sini, kemudian titik yang di sini, pokoknya di mana-mana lah. Tapi 3 titik. Kalau 3 titik, maka rumusnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nanti ini bentuknya jadi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ketemu lagi kan? Jadi harus paham. Makanya saya bilang saling terkait atau terhubung. Gitu. Kalau diketahui bentuk yang 3 seperti ini. Nah, ini ada 3 contohnya gitu ya. Kalau dikasih taunya yang ini, nah ini warnanya beda lagi, kita kasih merah.
Nah, kalau dikasih tahu puncaknya dan salah satu titiknya di sini atau yang di mana lah, pokoknya yang warna merah ini terserah mau yang di mana gitu. Misalkan salah satunya saya ambil yang di sini lah. Ini nanti dikasih tahu biasanya, bisa dikasih tahu puncaknya atau maksimumnya di sini. Nah, ini nanti rumusnya adalah Fx sama dengan A dalam kurung X dikurangin, ini saya anggap namanya X puncak, ini Y puncak ya. Jadi saya bisa gini, X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, ini rumusnya. Jadi seperti itu. Nah, nanti masalah pembahasannya ini nanti pembahasannya nanti ada di sini. Nah, gini ya. Jadi ada di sini pembahasannya. Kita cek pembahasannya. Kita mulai. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui, nah di sini kan 3 titik. Nah, 3 titik nih. 3 titik, bukan titik yang melewati yang tadi. Kalau berarti 3 titik yang ini, yang SPL TV yang ini. Nah, berarti yang kita bahas yang ini SPL TV. Yang ini yang tadi yang saya warna biru, lingkaran warna biru kan juga 3 titik, Pak. Iya, benar 3 titik. Tapi titiknya lebih sederhana. Kenapa tahu lebih sederhana? Kan kita tahu yang di sini min 1,0, yang di sebelahnya adalah 5,0. Nah, ada nolnya 2 di sini. Tuh. Tapi Y-nya yang 0 ya, yang dibahas Y-nya 0. Maka rumusnya yang paling gampang adalah yang ini. Nah, kita pakai rumus yang sederhananya. Gitu maksudnya. Ya agak bingung ya, nanti dulu lah kita pahami dulu. Pak, di sini ada apa Y-nya 1, 0. Nah, ini kan cuma 1, nggak 2. Kalau cuma 1 mah terpaksa kita menggunakan rumusnya yang ini. Sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana cara kerjanya? Sama persis dengan sistem persamaan linear 3 variabel, tidak ada perubahan sama sekali. Yang pertama saya masukkan juga yang ini. Titik yang 1 ini, 1 saya masukkan di sini. Jadi X-nya semua saya ganti 1. Jadi kalau X-nya saya ganti 1 berarti kan 1 dikuadratkan, B dikali 1 ditambah C. Jadi kan gini doang bentuknya. Jadi kalau saya lihat 1 dikuadratkan 1 kali AA. Nah, B kali 1 B. Berarti A, B, C sama dengan. Nah, sama dengannya adalah yang sebelahnya min 4. Berarti saya dapat, ini namanya persamaan 1. Gitu. Saya seperti itu. Kalau yang berikutnya adalah dengan cara yang sama juga, maka saya masukkan nilainya A min 1 X ya kuadrat, ditambah B kali min 1, ditambah dengan C. Nah, ini kan kalau saya hasilkan min 1 saya kuadratkan 1 kali A ya A. Nah, ini B dikali min 1 ya min B, ditambah C sama dengan adalah 0. Nah, ini 0. Maka ini saya jadi persamaan kedua. Simpel kok sebenarnya. Cuman panjang gitu ya masalahnya itu. Kemudian yang terakhir yang C, yang 2 ini saya masukkan angka 2. Berarti A dalam kurung 2 dikuadratkan, cuman diganti saja angkanya jadi 2 ditambah C. 2 dikuadratkan 4 kali A 4A. 2 kali B ya 2B ditambah C. Hasilnya berapa? Hasilnya belakangnya min 3. Nah, seperti ini. Nah, kalian dapat semuanya, ini nampaknya jadi persamaan ketiga. Nah, kalian sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka eliminasi caranya. Eliminasi bagaimana? Misalkan saya mau persamaan 1 dan 2. Kan kayak seperti SPLTV yang sudah pernah diajarkan. Ini kan karena paling sederhana 1 dan 2 itu. Jadi A tambah B tambah C min 4. A dikurang B tambah C sama dengan 0. Nah, ini sederhana sekali. Paling gampang mana menghilangkan A sama C nih? A sama C kan sekaligus tuh. Karena positif dua-duanya maka dikurang. Hilang. Jadi B dikurang min B. Jadi kayak ibaratnya 1 dikurang min 1. Ya 2. 2B adalah min 4 dikurang 0 ya. Tetap min 4. Jadi saya sudah dapat B-nya adalah min 2, karena min 4 dibagi 2, kan kanan bagi kiri, sudah diajarkan itulah. Ini dibuat percepat saja. Oke. Kemudian saya sudah dapat B-nya. Nah, sudah dapat B-nya. Kalau saya sudah dapat B-nya ya, untuk dapetin yang lainnya ya sangat mudah sekali. Misalkan saya maunya, sekarang saya mau ganti 1 dengan berapa? 1 dengan 3 lah. Tadi kan 1 dan 2. Saya persamaan 1 dan 3. 1 dan 3 itu kan
A tambah B tambah C sama dengan min 4. Saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu A tambah B. B-nya kan saya sudah tahu min 2. Berarti A ditambah min 2 ditambah C sama dengan min 4. Pindah ruas. A tambah C sama dengan min 4. Kan min 2 kalau pindah ruas plus 2. Berarti A ditambah C saya punya min 4 tambah 2. Itu adalah min 2. Nah ini jadinya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah yang 4A ditambah 2B ditambah C yang ketiga ini ya, min 3. Saya ganti 4A ditambah 2B-nya adalah min 2. Saya ganti dulu biar sederhana. Min 3, maka 4A min 4 ditambah C sama dengan min 3. 4A ditambah C sama dengan min 3 tambah 4. Min 3 tambah 4. Nah, ini kan karena min 4 kalau pindah jadi plus 4. Jadi 4A tambah C sama dengan 1. Nah, jadi saya sudah punya yang ini sama yang ini. Nah, ini sudah sederhana. Berarti saya bisa langsungkan. A tambah C min 2. 4A tambah C sama dengan 1. Nah, ini kan udah ada yang sama, saya kurangkan. 1 dikurang 4, min 3. Min 2 dikurang 1, ya min 3 juga. Jadi saya dapat A-nya adalah min 3 dibagi min 3. 1. Jadi udah dapat. A udah dapat, B udah dapat. C-nya bagaimana? Ya C-nya tinggal pakai yang ini saja. Nah, ini bisa. A tambah C min 2. Berarti 1 tambah C min 2. C-nya adalah min 2 dikurang 1. Berarti min 3. Dapat. Jadi fungsinya apa? Jawaban fungsinya. Ya tinggal masukin aja, ganti. Kan tadi adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Kan suruh ganti doang. Udah ganti. Saya ganti deh. A-nya adalah 1. 1X kuadrat ya X kuadrat. B-nya adalah min 2, berarti min 2X. C-nya adalah min 3, berarti min 3. Selesai. Ini yang dimau dalam soal. Jadi caranya seperti itu. Agak panjang, tapi sebenarnya mudah gitu. Cuman panjang sajalah. Ibaratnya kalian paling kesulitan, sebenarnya nggak kesulitan juga lah. SPLTP kan sudah diajarkan. Harusnya lebih mudah lah, karena sudah pernah diajarkan. Kemudian untuk yang berikutnya, nah ini kalau ini untuk berikutnya adalah bentuk AX kuadratnya, tapi lewat titik potongnya ada Y-nya yang 0. Nah ini seperti ini contohnya nih. Y-nya ada 2 yang 0. Ini sumbu Y ya. Y-nya ada 2 yang 0. Kalau ada seperti ini, maka cara gampangnya ya masukin saja yang ini. Nih A X dikurang, ini kan min 1. Kalau masuk ke sini plus 1, ganti tanda, kan min ketemu min plus. Kemudian yang ini min 5 juga masuk ke dalam sini, berarti X min 5. Ini kan plus, kalau masuk jadi min. Nah, selesai. Tapi ada A-nya di sini, Mas, ada tulisan huruf A doang, belum diganti berarti. Maka caranya dengan menggunakan substitusi yang di sini. Ini kita substitusi ke sini. Ini adalah X, ini adalah Y. Selalu seperti itu. Y-nya adalah 9. Kan Fx adalah Y. Ini kan adalah Y. Jangan lupa. A, ganti X-nya dengan 2. 2 tambah 1. 2 kurang 5. Nah kan gini, ganti. Nah, gitu ya. Jadi 9 sama dengan A, 2 tambah 1, 3. 2 dikurang 5, min 3. Gitu ya. Berarti 9 adalah A dalam kurung min 9. Karena 3 kali min 3 kan 9. Min 9. Berarti didapat, kalau saya mencari A ya, berarti 9 dibagi min 9. Berarti sama dengan A. Ingat, pindah ruas nggak berubah tanda kalau pecahan. Kalau pecahan. Iya benar. Kalau pembagian ya, jangan pecahan. Berarti A-nya sama dengan min 1. Nah, A-nya udah dapat. Kalau sudah dapat, maka jawabannya adalah A-nya min 1, buka kurung, X plus 1, X min 5. Sampai sini udah selesai sebenarnya, tapi jarang sekali dalam persamaan itu maunya seperti ini, jarang sekali. Maka di sini harus kita diuraikan, kayak pelangi lah. Ini saya kali dengan ini, namanya X kuadrat. Kurung dulu lah biar nggak salah.
kuadrat. Nah, terus kalau saya kali dengan ini, min 5x. Nah, sekarang yang satu saya kali dengan x, berarti plus x. Ingat tandanya saya berulang kali. 1 dikali min 5, min 5. Nah, berarti sama dengan min 1 x kuadrat. Nah, ini kan ada dua x. 1 min 5, satunya 1. Min 5 tambah 1, min 4. Berarti min 4x dikurang 5. Selesai. Depannya ada minus, kalikan. Min 1 kali x kuadrat, min x kuadrat. Min 1 kali min, berarti plus. Nah, kan ganti. Tinggal ganti aja lah tanda. Nah, selesai. Inilah jawaban yang dimau dalam soal. Nih jawabannya. Berarti kalau dilihat, kalau X-nya kan minus, berarti dia terbukanya ke bawah gitu. Jadi kalau digambar nanti dia terbukanya ke bawah, karena 2 titik berarti terbukanya ke bawah. Gitu. Istilahnya seperti itu. 2. Nah, yang terakhir adalah yang terakhir berdasarkan tadi, yang berdasarkan saya gambarkan yang ini, yang terakhir adalah bentuk yang ini ya. Terakhir adalah bentuk yang ini. Nah, melewati titik puncak. Nah, ini pembahasan yang terakhir nih, melalui titik puncak. Nah, ini melalui titik puncak. Kalau melalui titik puncak ini tadi kan sudah saya jelaskan, X puncak, Y puncak. Nah, satu titik lainnya tadi yang tadi ada warna merah yang tadi saya jelaskan. Nah, persamaan fungsi kuadrat titik puncaknya, berarti ini namanya X puncak, yang ini Y puncak. Dan melalui ini. Nah, kalau kayak begini, maka cara penyelesaiannya Y sama dengan A dalam kurung X dikurangin X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, ini rumusnya. Berarti Y sama dengan A lagi X puncak. Nah, ini kan min 1. Kalau min 1 jadi plus 1 kuadrat. Ditambah di sini positif 9 ya, tulis tambah 9. Kalau di sini min 9 ya saya langsung ganti min 9 gitu aja. Maka sudah dapat, tapi di sini ada A-nya. Nah, cara cari A-nya seperti tadi. Nah, A-nya digini, ganti. Ini adalah X, ini adalah Y, seperti tadi. Kita ganti. Berarti Y-nya adalah min 7 sama dengan A dalam kurung 3 ditambah 1 kuadrat tambah 9. Nah, ini X-nya 3 tadi. Min 7. Nah, ini kan ada plus 9, saya pindahin aja langsung lah. Min 9 sama dengan A buka kurung 4 di kuadrat. Berarti min 16 sama dengan A kali 16 seperti tadi. Berarti min 16 dibagi 16. Maka didapat A sama dengan min 1. Nah, udah dapat juga kayak tadi. Lebih simpel ya. Berarti saya dapatnya menjadi fx sama y sama aja, jangan lupa lah. Berarti A dalam kurung X plus 1 kuadrat ditambah 9, saya ganti A-nya min 1. Fx sama dengan min 1. Nah, min 1. Waduh, hapus dulu. Saya ganti fx sama dengan min 1 buka kurung X plus 1 kuadrat tambah 9. Sampai sini sudah benar. Cuman di pilihan berganda itu nggak ada soal jawaban seperti ini. Maka ini harus kita ganti dulu. Yang X plus 1, nah ini caranya. X plus 1 kalau dikuadratkan itu sama saja X plus 1 dikali X plus 1. Nah, ini bisa kalian dengan cara pelangi tadi. Atau kalau kalian mau lebih cepatnya, nah ini diajarkan cepatnya juga. Yang pertama X dikuadratkan X kuadrat. Yang ini kalian. Kali dikali 2 dikali X. Nah, 2X. Habis itu dikali 1. Nah, 2X juga. Ya udah tulis. 1 dikuadratkan 1. Nah, selesai. Jadi nggak pakai pelangi. Kalau bentuknya banyak ya, contoh lagi lah. Misalkan X min 3 dikuadratkan. Nah, sama. X kuadrat. 2 dikali X, 2X. Dikali 3 min 6. X, berarti min 6X. Min 3 dikuadratkan plus 9. Nah, ini jawabannya. Jadi cepatnya seperti itu. X kuadrat plus 2X ditambah 1 plus 9. Jadi sama dengan min X kuadrat
Min 2X, ini ada min ya, karena ganti tanda saja. Min 1 plus 9. Terakhir berarti min X kuadrat, min 2X, min 1 tambah 9, 8. Selesai. Inilah cara jawabnya. Nah, kalau kalian dari bab 1, 2, 3 bingung luar biasa, kesininya makin bingung. Makanya saya bilang bertanya. Nggak bayar kok nanya sama saya kalau udah dibikin mudah. Oke. Jadi tentukan persamaan fungsi kuadrat titik puncaknya 1,2 dan melalui. Nah yang tadi ini kan, ini sudah. Oh nggak ada 2 soal. Nah untuk soal yang terakhir, ini contoh yang kedua. Caranya sama saja. Ini nanti kalian kerjakan sendiri saja. Caranya sama persis. Jadi fx sama dengan nanti a buka kurung. Ini namanya x puncak. Ini namanya y puncak. Berarti x dikurangin xp kuadrat ditambah yp. Nah, nanti jawabannya jadi a dalam kurung x dikurang 1 ya, karena di sini positif. Jadi ini ditambah, nah ini positif juga maka plus 2. Ingat kalau dalam kurung kalau positif berubah tanda. Nanti kalau sudah dapat, nah untuk cari a-nya di sini. Nah, ini cari A. Nah, ini cari A di sini lewat. Nanti caranya sama persis sama yang tadi, dibuat latihan. Oke. Sekarang kalau bentuknya gambar, ini yang terakhir. Kalau tadi bentuknya sekarang kalau ada gambar. Kalau bentuknya gambar, maka ini nggak saya bahas secara utuh, tapi saya hanya ngasih tahu caranya sama kayak tadi. Kalau caranya gambar, maka dilihat saja. Mau pakai yang mana aja boleh, ini kan gambar nih bentuk yang soal yang ini, yang saya bahas soal yang pertama ini. Gambar boleh kalian pakai yang ini kan melewati 2 titik, maka nanti rumusnya kalau pakai yang ini y sama dengan a dalam kurung x min x1 dikali dengan x min x2. Nah ini yang ini. Nanti mencari a-nya bagaimana? Pakai tanda yang ada di sini. Nah ini boleh, ini angka 5 ini kan pastinya kan min 5 nih. Nah di sini boleh. Atau kalian mau pakai yang ada YP-nya di sini, ada XP, ada YP. Nah di sini. Nah ini kan min 9, yang ininya 2. Nah ini berarti ini kan 2, min 9. Nah gini ya. Berarti kalau yang ini saya pakainya nanti rumusnya adalah A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nanti caranya sama yang tadi. Gitu caranya. Oke ya. Nanti persis banget lah caranya. Yang penting gambar caranya seperti tadi. Nah ini juga sama. Ini contoh soal yang kedua ini. Mau pakai yang mana aja boleh. Misalkan saya ada nih kan di sini saya cuma ada. Nah ini titik puncaknya kan. Titik puncaknya berarti ini XP-nya 3. Nah ini jelas kelihatan tuh angka 3. YP-nya ini Y. Ini nama YP-nya. Ini YP. Ini salah satu puncak yang lainnya. Ini kalau ini kan dituliskan koordinatnya 0, min 10 kan. Nah berarti ini rumusnya pakai yang fx sama dengan a dalam kurung x dikurang xp kuadrat ditambah yp. Ini xp-nya yang ini, yp-nya yang min 1. Kalau mau dituliskan nanti diselesaikan ya. A dalam kurung p-nya 3 kan ini. Jadi di sini dalamnya min 3. Kan kalau positif masuk ke dalam negatif. Ditambah YP-nya min 1. Oh, kalau ditambah hasilnya min 1 langsung saja tulis min 1. Kita tulis min 1. Min 1. Selesai. Untuk dapatin A-nya pakai yang ini. Nanti ini X, ini Y gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan substitusi seperti itu. Selesai. Sampai di sini ada pertanyaan. Wah, agak panjang nih. Yuk, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada orang di sana. Jangan sampai bingung bengong. Ada tak pertanyaan? Yuda, ada pertanyaan? Tidak. Chandra, Kartika, nah sering banget tuh Aina, Desta. Ya. Kartika ada pertanyaan nggak? Tak. Sarah?
Pak, Aina. Yang suka bertanya juga, Ananda, Abednego. Iya. Semoga kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya anggap selesai, biar menghemat kuota juga lah. Nanti kalau kurang paham, nanti bisa dicek lagi di video. Nanti bacaan ininya seperti itu ya. Nanti dipahami, saya share videonya juga kok ada di sana. Nanti saya cek di. Kalaupun nanti setelah Zoom ini seperti biasa akan ada soal, selalu ada soal. Begini ya, saya minta sama kalian yang namanya pelajaran matematika itu pada dasarnya memang harus banyak latihan, tidak boleh mengeluh lah. Janganlah kalian mengeluh, Pak. Kita tuh lagi masa seperti ini, tolong jangan banyak latihan. Justru salah. Justru di masa seperti ini maksimalkan yang ada gitu. Toh kalau kalian tidak pandemi pun dengan saya akan banyak sekali tugas. Minimal tugas kan buat ngelatih saja biar bisa paham. Dari tugas yang saya berikan itu nanti saya ambil nilai yang paling tinggi kok. Jadi nggak usah khawatir juga dari kalian, Pak saya belum ikut latihan pertama atau latihan kedua dan lain sebagainya. Ikut saja latihan yang manapun. Syukur-syukur kalian bisa mengikuti semua latihan. Nanti ke depannya ujian saya itu akan saya ambil dari latihan-latihan kalian saja. Paling enggak angkanya ya saya rubah lah, misalkan 2 saya maunya 3 gitu aja. Gitulah. Saya bukan tipikal yang mau mencontoh soal orang atau gimana, saya buat sendiri semua, pure buatan saya sendiri semua. Jadi jangan harap kalian bisa nyari itu di internet gitulah. Ya, jadi saya minta sama kalian pergunakanlah cara yang sudah saya berikan. Kalau kalian tidak berkenan, gunakan cara guru kalian yang lainnya boleh, atau kalian punya cara tersendiri pun boleh. Karena pada dasarnya ini pun cara saya, bukan cara guru saya juga. Jadi memang inilah sama saya dengan kalian juga sama lah. Saya tidak paham dengan apa yang gurunya ajarkan itu, makanya saya cari tahu sendiri gimana cara-caranya dan sebagainya. Nanti kalian juga akan seperti itu kalau memang kalian minimal kalau kalian tidak suka saya sebagai gurunya, kalian sukai pelajarannya lah. Karena kalau awal sekali kalau kalian pengen mempelajari sesuatu, memang harus yang kalian cintai adalah gurunya. Cintai gurunya itu seperti kalian mencintai orang tua kalian. Nah, saya tuh toh juga tidak akan asal marah dengan kalian, tidak. Itu saya ngomongnya gila apa? Enggak gitu juga. Marah itu ketika kalian berbuat yang salah, hanya itu saja. Kalau nggak salah masa ya dimarahin, nggak juga. Jadi dari materi ini, makanya saya bilang saya mau Zoom karena tujuannya tadi materinya sulit. Dan ini materi baru juga. Dan materi ini berkelanjutan, nanti akan ada di kelas 11, nanti akan ada di kelas 12, nanti di kelas 11 pun nanti akan saya drill seperti ini, karena kita nanti akan ketemu selama 3 tahun. Kalian guru matematika, saya lagi, karena saya nggak akan membimbing kalian sampai nanti kelas 12 nanti. Jadi seperti itu. Nanti kalau saya sudah kelar dengan kalian, saya akan kembali lagi kelas 10. Seperti itu, diulang gitu. Jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan pola pengajaran saya, ya jadi kalian tidak akan khawatir lagi. Tolong deh, sama ini, kerjainlah tugas, apapun yang kalian peroleh. Karena pada dasarnya, setiap guru tuh punya cara metode penilaian sendiri. Jangan kayak misalkan ada beberapa siswa lah, tiba-tiba mau pembagian rapor hari ini nih, itu ternyata nilainya banyak banget, nggak ada sekitar 16. Padahal materi berapa itu? Kosong semua, tidak menghargai sama sekali. Kacau ini bener. Kalau kayak kalian ini, di saya pun juga banyak yang seperti itu, yang nilainya 0. Kalau saya bukan tipikal yang butuh nilai kan kalian, bukan saya. Saya hanya tim penilai mengajarkan. Kalau ada orangnya, saya akan tegur. Kalau nggak ada orangnya kayak begini susah. Ya otomatis ibaratnya gini lah, kalau kalian butuh sesuatu tentu kalian akan mencari itu kan. Nah seperti itu, sama kayak begini. Jadi bukan kita sebagai guru yang sok-sokan, enggak, guru nggak mau sok-sokan.
kalian siswa saya, kalian anak-anak saya. Kalian bertanya kapanpun, Bang, saya jawab kan, kecuali yang bertanya tapi kalimatnya tidak santun tuh, banyak tuh kalimat yang tidak santun, maka saya blokir langsung daripada saya marahin atau berhubungan dengan nilai. Ada yang sampai menyumpah serapahkan saya juga banyak karena sikap saya yang tegas seperti itu. Tapi saya anggap gini, seorang pengajar itu apapun bentuk caci makian siswanya ya dianggap biasa saja lah. Tapi yang tidak biasa itu nanti Tuhan saya yang mencatatnya beda lagi gitu. Siapa yang tidak mencintai gurunya, siapa yang tidak patuh dengan gurunya, nah itu tidak akan ada ilmu yang masuk sama sekali, susah sekali. Itu sudah banyak dialami seperti itu. Jadi kalau dengan Pak Nanang mah beginilah, udah biarin aja lah, kualat sendiri deh gitu. Sama kita lagi masa susah begini. Ada lagi juga bilang, kuotanya Pak, Bapak tahu nggak sih kita tuh buat beli beras loh. Saya tahu, dan kalian pun juga harus tahu, kalian sudah tidak bayar SPP. Dan itu sudah harusnya dari orang tua kalian pun atau dari kalian pun dapat uang jajan bisa menyisihkan itu. Dan sekarang pun dari pemerintah sudah baik sekali memberikan kalian kuota 5 giga sekali setiap bulannya. Kami para guru pun dapat gitu. Gimana caranya, kan kalian sudah diminta untuk mengasih nomor handphone ya kan, itu akan didaftarkan di Dapodik. Yang tidak memberikan ya tidak dapat. Jadi jangan salahkan. Dapat kuota dari Telkomsel juga, Pak, susah daftarnya. Sebenarnya nggak susah daftarnya, saya pun dapat dan saya daftarkan bisa. Cuman kalian kurang pengalaman saja. Cobalah explore. Kalian bisa IG lebih canggih dari saya, kalian bisa TikTok lebih canggih dari saya, kalian bisa yang macam-macam lah. Tapi kenapa tidak mengeksplor aplikasi pembelajaran? Cobalah Google Classroom kayak gimana sih ngirimnya biar gampang, biar cepet, biar bisa, biar berhasil gitu. Gimana sih nge-hack Google Classroom itu juga bisa. Tapi jangan Google Classroom saya kalian hack. Karena sudah saya kode sendiri, jadi kalau yang nge-hack itu ketahuan, gitu aja. Bedanya kalau masalah IT, saya lebih jago aja gitu dikit ya. Kalian bisa saja kalian lebih jago juga, kan nggak tahu. Buktinya aja WA saya ada yang nge-hack, gitu aja. Saya nggak tahu apakah dari kalian atau dari siapa. Nah, itu seperti itu informasinya. Jadi ketika saya mengirim kalian, waktu itu sudah pernah kan kalian bab saya ngirim rapor bab, ternyata babnya namanya berbeda-beda. Nah itu karena ada yang nge-hack, karena saya bilang sudah berhenti. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sih udah enggak, saya sudah praktek sendiri. Karena memang inilah, coba bandingkan saja lah dengan guru-guru yang lain, bagaimana pembelajarannya dan sebagainya, rajin tidaknya, karena itu bukannya saya mencela guru yang lain, tidak, tolong tidak diambil kalimat seperti itu ya, tidak. Jadi saya minta guru lain di sini ya guru di sekolah lain lah gitu kan, saya belajarnya matematika, jadi kita patokannya matematika. Ingat, kalau tidak Zoom ya berarti kalau saya ngomong tidak Zoom ya maksudnya tidak Zoom matematika, jangan pelajaran lain gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila topik walijaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Yuk, jangan lupa tugasnya selesai. Terima kasih, Pak. Ya.